Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel YouTube Belajar Matematika. Kali ini pada pembahasan mata kuliah Statistika Ekonomi, yaitu pada materi modul 4, Simpangan Data, kegiatan belajar 1, Simpangan Baku. Salah satu ukuran dari simpangan data adalah nilai rentang. Rentang adalah selisih antara nilai data terbesar dan yang terkecil. Maka kita bisa rumuskan rentang sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Sebagai contoh, ada dua penjahit, penjahit A dan B, dengan data sebagai berikut. Untuk penjahit A 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya. Kemudian penjahit B 3, 5, 2, 1, 1, 2, 0. Maka rentang untuk penjahit A adalah 2 kurang 2, karena nilai tertingginya adalah 2, sekaligus nilai terendahnya adalah 2. Sedangkan untuk penjahit B, nilai tertingginya adalah 5. Nilai tertingginya 5, sedangkan nilai terendahnya adalah 0. Sehingga rentangnya adalah 5 dikurang 0, sama dengan 5. Selanjutnya, ukuran simpangan data berikutnya adalah simpangan baku. Kita bagi dua menjadi yang pertama, yaitu simpangan baku untuk populasi. Jadi populasi di sini menunjukkan bahwa keseluruhan objek diamati atau diukur atau dicatat datanya. Simpangan baku adalah jarak deviasi atau simpangan dari nilai asli ke nilai rata-rata datanya. Jadi setiap nilai diperkurangkan dengan nilai rata-rata datanya. Dengan rumus sigma pangkat 2 sama dengan jumlah XI dikurang mu pangkat 2, di mana XI ini menunjukkan nilai, sedangkan mu menunjukkan nilai rata-rata, dan N menunjukkan jumlah populasi atau banyaknya populasi. Kita ambil contoh data yang tadi. Untuk penjahit B, yang datanya adalah 35211120. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung nilai rata-ratanya, di mana rumusnya adalah mu sama dengan sigma XI per N, atau jumlah dari setiap nilai, yaitu 3 tambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 0. Per N. N ini menyatakan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini per 7. Hasilnya di bagian atas ini adalah 14. Yaitu 14 per 7. Sama dengan 2. Nah, jadi jumlahnya bagian atas 14 per 7. Maka diperoleh nilai rata-rata sama dengan 2. Selanjutnya, menghitung selisih tiap nilai atau simpangan dengan rata-rata. Yang pertama adalah 3, jadi kurang ke sini. 3 kurang 2 sama dengan 1. Selanjutnya 5 kurangi juga dengan 2. Hasilnya 3, dan seterusnya sampai di 0 kurang 2. Langkah ketiga adalah menghitung pangkat 2 dari nilai yang diperoleh tadi. Di sini nilai yang pertama diperoleh adalah 1. Di pangkat 2 akan diperoleh 1 pangkat 2. Kemudian nilai selisih berikutnya adalah 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Seterusnya sampai di 0 kurang 2 pangkat 2. Ya. Langkah keempat adalah menghitung jumlahnya dari hasil kuadrat tadi, yaitu 1 ini tambah 9.
tambah 0. Ya. Nolnya dari mana? Yaitu dari selisih ini. 2 kurang 2. Yaitu 0 pangkat 2 sama dengan 0. 1 kurangi 2, negatif 1 pangkat 2, hasilnya positif 1. Selanjutnya angkanya sama 1 kurangi 2. Negatif 1 pangkat 2 hasilnya 1, kemudian 2 dikurang 2 hasilnya 0, kemudian 0 dikurang 2, negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 16. 16. Kemudian langkah kelima adalah menghitung sigma pangkat 2, yaitu hasil yang diperoleh tadi 16 dibagi dengan 7. 7 ini adalah banyaknya datanya. Banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya adalah 2,29. Langkah ke-6 atau langkah terakhir menghitung simpangan baku populasi, yaitu akar dari sigma pangkat 2. Akar dari 2,29. Hasilnya adalah 1,51. Jadi boleh menggunakan alat bantu hitung, kalkulator, atau aplikasi kalkulator yang ada di HP-nya. Jadi, diperoleh simpangan bakunya adalah 1,51. Simpangan baku dari populasi. Kemudian, ada trik yang bisa digunakan untuk menghitung simpangan baku populasi, yaitu dengan membuat tabel dengan 3 kolom, di mana kolom yang pertama adalah XI atau nilai dari tiap data, di mana tadi nilai pertama adalah 3, kemudian 5, 2, 1, 1, 2, dan yang terakhir 0. Ini sebanyak 7. Jadi N sama dengan 7. Selanjutnya menghitung nilai rata-ratanya sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Nilai rata-ratanya adalah 2. Jumlah dari semua data ini dibagi dengan 7. Jumlahnya ini adalah 14/7. Hasilnya sama dengan 2. 2 inilah yang akan digunakan untuk memperoleh selisih dengan tiap data. Data yang pertama adalah 3 kurangi 2. Hasilnya 1. Kemudian 5 kurangi 2 juga, jawabannya 3. Terus 2 kurang 2 sama dengan 0. 1 kurang 2. Jadi tiap nilai yang ada di sini kurangi dengan rata-ratanya sampai di 0 kurang 2. Dan di kolom ketiga diperoleh dari kolom kedua yang dipangkat duakan. Di sini baris pertama angka 1 pangkat 2. Jawabannya 1. Selanjutnya 3 pangkat 2, 9. Seterusnya sampai di negatif 2 pangkat 2. Jawabannya 4. Perlu diperhatikan bilangan negatif kalau berpangkat 2 hasilnya positif. Selanjutnya jumlahkan dari hasil pangkat 2-nya ini, yaitu dari 1 tambah 9 tambah 0, tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 4 diperoleh 16. 16 inilah yang digunakan, yaitu sigma atau jumlah dari selisih pangkat 2-nya, yaitu 16. 16/7. 7 nilai N-nya dari sini tadi diperoleh 2,29. Jadi simpangan bakunya dengan menghilangkan tanda pangkat 2-nya, tapi di ruas kanannya digunakan tanda akar, yaitu jawaban dari sini 2,29 sama dengan 1,51. Jadi sama hasilnya dengan cara yang pertama tadi. Hanya kalau dengan menggunakan tabel ini lebih mudah dan lebih teliti cara perhitungannya. Selanjutnya simpangan baku untuk sampel. Jadi bedanya kalau sampel ini adalah sebagian dari populasi yang diambil, sebagian dari objek pengamatan. Kalau populasi keseluruhan, ya, keseluruhan dari objek pengamatan yang diambil. Ya. Adapun rumus simpangan baku untuk sampel, jadi ada kemiripan dengan rumus simpangan baku populasi. Perbedaannya kalau simpangan baku populasi tadi menggunakan sigma yang menyerupai angka 0. Nah, ini digunakan huruf S, dan perbedaannya lagi di sini nilai rata-ratanya kalau populasi tadi menggunakan mu, kalau di sini menggunakan X.
X bar, yaitu X yang ada tanda garis di atasnya. Dibacanya X bar. Kemudian pembaginya N kurang 1. Kalau tadi N. Nah, oke, berikutnya kita gunakan contoh yang tadi. Datanya 35211120. Kita gunakan tabel saja, karena itu lebih mudah dibandingkan dengan menghitung satu per satu. Langkah pertama sama, hitung dulu banyaknya datanya ini, yaitu N sama dengan 7. Nilai rata-ratanya adalah sigma XI per N, yaitu jumlahnya ini 3 tambah 5, seterusnya sampai di 0, dibagi dengan 7. 7-nya dari banyaknya data. Jadi ini jumlahnya tadi 14. Ini kalau dijumlahkan ke bawah hasilnya 14 per 7. Sama dengan 2. Ya. Jadi tiap data kurangi dengan 2. 2-nya dari mana? Dari sini. Dari nilai rata-ratanya. 3 kurang 2, terus 5 kurangi 2, 2 kurang 2, 1 kurang 2, 1 kurang 2, 2 kurang 2, dan 0 kurang 2. Selanjutnya kolom ketiga dipangkat 2 kan hasil yang diperoleh di sini. Ini 1 pangkat 2, 1, 3 di sini pangkat 2 kan juga 9, seterusnya sampai di negatif 2 pangkat 2, hasilnya sama dengan 4. Maka jumlah dari kolom ketiga ini sama dengan 16. Inilah yang akan dipergunakan di rumus S pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 2, yaitu 16. Ini 16 di sini per 6. 6-nya dari mana? Dari N kurang 1. N-nya tadi 7. Ini N-nya 7 kurangi 1, hasilnya 6. Diperoleh hasil baginya 2,67. Maka simpangan baku dari sampel akar dari 2,67 sama dengan 1,63. Inilah 3 ukuran yang dipergunakan dalam simpangan data. Yang pertama tadi adalah rentang, kemudian yang kedua simpangan baku populasi, yang ketiga adalah simpangan baku sampel. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana jika ada 2 atau lebih simpangan baku dari kelompok data. Apa artinya? Jadi simpangan baku itu memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana variasi atau jarak sebaran data. Ya, karena tiap nilai diperkurangkan dengan rata-ratanya. Jadi simpangan baku itu memberikan gambaran bagaimana variasinya terhadap nilai rata-ratanya. Semakin kecil nilai simpangan bakunya, itu artinya semakin dekat dengan nilai rata-rata. Sedangkan kalau simpangan bakunya besar berarti semakin jauh dari rata-rata dari kelompok data tersebut. Sebagai contoh, misalkan rata-rata nilai ujian tengah semester matematika 10 siswa di kelas 12A dan 12B. Jadi ada 2 kelompok data, yaitu siswa kelas 12A dan 12B, nilai ujian tengah semesternya. Rata-ratanya sama, yaitu 60. Misalkan tabelnya seperti ini. Dari sini, ini sudah dihitung ya. Dengan menggunakan cara yang sama tadi, diperoleh nilai simpangan baku dari kelas 12A 22,92. Dari mana 5252 ini? 5252 dari sini ya. Per 10. 10 itu adalah banyaknya data ini. Ada 10 baris atau sesuai dengan penomoran ini. Diperoleh 22,92. Sedangkan untuk kelompok B yaitu 1154 per 10. Per 10 juga karena ada 10. Ada 10 siswa. Diperoleh 10,74. Kelihatan di sini bahwa simpangan baku kelas 12A lebih besar daripada kelas 12B. Itu berarti nilai ujian tengah semester di kelas 12.8 di kelas 12B itu lebih merata, kurang bervariasi dibandingkan dengan kelas 12A karena di sini lebih besar nilainya. Ya, jadi yang dekat dengan nilai rata-rata adalah kelas 12
B. Dia lebih merata dia lebih dekat dengan nilai rata-rata, yaitu 10,74 dibandingkan dengan kelas 12A 22,92. Ya, itu kegunaan dari simpangan baku. Selanjutnya, ada ukuran berikutnya yang kita bahas, yaitu koefisien variasi. Jadi koefisien variasi berguna membandingkan simpangan baku dari dua atau lebih set data yang mempunyai satuan yang berbeda. Jadi kalau simpangan baku tadi kita bisa membandingkan variasi nilai-nilai terhadap nilai rata-ratanya. Sedangkan koefisien variasi adalah membandingkan simpangan bakunya. Ya. Jadi koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-ratanya. Jadi disesuaikan dengan simbolnya. Kalau untuk populasi nilai simpangan bakunya itu disimbolkan dengan sigma yang menyerupai 0 dan nilai rata-ratanya mu yang menyerupai huruf M kali 100%. Koefisien variasi populasi di sini gunakan huruf P sebagai huruf awal dari kata populasi. Sedangkan sampel yaitu CPS, S di sini adalah simpangan baku dari sampel, S yang ini adalah simbol sampel, sedangkan X bar adalah nilai rata-ratanya. Jadi pada dasarnya sama ya, yaitu perbandingan antara simpangan baku dengan rata-ratanya. Nah, sebagai contoh, diketahui nilai simpangan baku populasi atau kita simbolkan dengan sigma yaitu 1,51 dan simpangan baku sampel yaitu S 1,63, nilai rata-rata populasi mu dengan nilai rata-rata sampel yaitu S sama yaitu 2. Tentukan nilai koefisien variasi populasi dan sampel, seharusnya di sini dan sampel. Nah, untuk koefisien variasi populasi, rumusnya adalah sigma per mu. Sigmanya tadi 1,51 per mu. Mu sama dengan 2. Jadi 1,51 per 2 atau 1,51 kali 100, yaitu 151 per 2. 1,51 kali 100 adalah 151. Bagi 2, itu hasilnya 75,5%. Sedangkan koefisien variasi sampel yang digunakan adalah simpangan baku sampel yaitu 1,63 per 2. Jadi per 2-nya sama karena di sini rata-rata populasi dengan rata-rata sampel sama-sama 2. Nah, jadi diperoleh 1,63 kali 100 yaitu 163 per 2. Kali 163 per 2%, 81,5%. 81,5%. Demikian pembahasan materi kita kali ini tentang simpangan data. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.